Saudara, rangkaian bom berdaya ledak rendah mengancam kawasan wisata Ubud Gianyar, Bali. Tim Gegana Polda Bali berhasil melakukan penjinakan dan menemukan bubuk mesiu, bahan mercon, paku, alat pemicu, powerbank, serta identitas warga negara asing. Rangkaian bom berdaya ledak rendah pada Selasa pagi ditemukan warga di kawasan wisata Ubud Gianyar, Bali. Dari dalam tas dilakukan penjinakan oleh tim Gegana Polda Bali. Dari dalam tas juga ditemukan rangkaian pemicu, tabung atau casing, mesiu berbahan mercon, paku, serta identitas wisatawan warga negara Belanda. Rangkaian bom ini diperkirakan akan diledakkan dengan alat pemicu berupa power bank dengan limit waktu yang tidak jelas. Sementara itu, di tempat terpisah, Mapolsek Ubud menerima laporan warga negara asing yang kehilangan tas saat sedang berada di wilayah Monkey Horse. Terdapat kesesuaian antara pelapor atas nama Herwig, wisatawan asal Belanda. Informasi lebih lengkap kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi dari Gianyar, Bali. Ya, Sinta. Ya, Sinta, keterangan apa yang disampaikan oleh Polda Bali atas penemuan bom berdaya ledak ini? Bom berdaya ledak rendah ini memang saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Makobrimob Polda Bali. Untuk saat ini belum ada statement terkait dengan perkembangan dari penemuan benda yang diduga bom berdaya ledak rendah ini. Baik, Sinta, bisa dijelaskan posisi persisnya di mana ditemukannya bom tersebut? Baik. Posisi ditemukan benda yang diduga bom ini tepatnya itu di dalam warung. Pada saat itu warga pemilik warung hendak membuka warungnya, kemudian dia menemukan sebuah tas yang di tas tersebut bertuliskan bom. Nah, terkait dengan penemuan tersebut, kemudian pemilik warung ini langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Itu tepat ditemukan pada pukul 6.15 WITA. 7.15 WITA, petugas kepolisian dari Ubud tiba di TKP dan langsung melakukan pengamanan. Benda yang diduga bom berdaya ledak rendah ini kemudian langsung diledakkan di lokasi. Sempat dilakukan penutupan jalan di lokasi. Baik, Sinta, ada informasi bahwa pemilik tas adalah warga negara asing. Sejauh mana pemeriksaan polisi terkait hal ini? Ya, terkait dengan ditemukan kartu identitas dari warga negara asing di dalam tas tersebut, saat ini masih belum diketahui apakah ada kaitannya dengan warga negara asing. Saat ini memang polisi masih terus melakukan penyelidikan. Baik, untuk keamanan sendiri, terutama daerah wisata di kawasan Ubud, seperti apa saat ini, Sinta? Ya, untuk kondisi keamanan di wisata Ubud sendiri saat ini terpantau sudah kembali normal. Aktivitas warga juga sudah mulai seperti biasa. Dan garis polisi yang tadi tempat terpasang sekarang sudah tercabut. Baik, terima kasih Sinta Pramadewi melaporkan langsung dari Ubud Gianyar, Bali. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki keterkaitan antara wisatawan dan atau pemilik bom dengan bom yang ditemukan dalam sebuah tas. Terima kasih masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Rangkaian bom berdaya ledak rendah ancam kawasan wisata Ubud Gianyar, Bali. Tim Gegana Polda Bali kemudian berhasil melakukan penjinakan dan menemukan bubuk mesiu, bahan mercon, paku, alat pemicu, power bank, serta identitas warga negara asing. Rangkaian bom berdaya ledak rendah ini ditemukan pada Selasa pagi tadi, saudara, di kawasan wisata Ubud Gianyar, Bali. Dari dalam tas dilakukan penjinakan oleh tim Gegana Polda Bali. Dari dalam tas juga ditemukan rangkaian pemicu, ada tabung atau casing, mesiu berbahan mercon, ada paku, serta identitas warga negara Belanda. Serangkaian bom ini juga diperkirakan akan diledakkan dengan alat pemicu berupa power bank dengan limit waktu yang tidak jelas. Sementara itu di tempat terpisah, Mapolsek Ubud menerima laporan warga negara asing yang kehilangan tas saat sedang berada di wilayah Monkey Forest yang terdapat kesesuaian antara pelapor atas nama Herwig, wisatawan asal Belanda. Saudara, di ujung telepon sudah bergabung bersama kami, bersama kami sudah bergabung ada jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi dari Gianyar, Bali melalui sambungan Skype. Sinta, selamat siang Sinta, informasi terkini apa yang Anda terima usai penemuan bom di Gianyar, Bali, terutama adalah penemuan identitas wisatawan asing yang berada di dalam tas tersebut, Sinta. Baik, Akbar. Ya, saudara, memang dari informasi yang saya himpun dari AKBP Walia saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap pemilik warung
yang pertama kali menemukan tas tersebut serta tetangga yang berada di sekitar warung. Dan juga salah seorang wisatawan yang kemarin malam sempat melaporkan kehilangan tas juga dilakukan pemeriksaan saat ini oleh Kapolres Gianyar. Dan untuk rangkaian dari benda yang diduga menyerupai bom ini, yakni dari informasi yang kami himpun, yakni berupa medium yang biasa digunakan sebagai bahan untuk membuat mercon. Itu terdapat 4 biji sebesar jari telunjuk orang dewasa dengan panjang 5 cm. Benda inilah yang ada di dalam tas tersebut. Kemudian untuk dugaan sementara, ini informasi dari Kapolres Gianyar, yakni ada orang yang iseng. Ini terlihat dari tulisan yang sengaja dibuat di luar tas tersebut, yakni tulisan bom, dan juga ada sumbu yang memang terlihat jelas dari luar tas. Selain itu, di sebelah dari tas tersebut juga ada korek gas warna hijau yang juga ditemukan. Demikian sementara yang dapat saya laporkan. Terima kasih Sinta atas informasinya. Kami akan menuju informasi selanjutnya. Saudara, selanjutnya di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kami. Ada Kapolres Gianyar, ada AKBP Waluya yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Waluya. Selamat siang maksud kami Pak Waluya. Halo. AKBP Waluya sudah bergabung bersama kami, Kapolres Gianyar. Selamat siang. Tampaknya terputus, nanti kami akan coba menghubungi kembali Kapolres Gianyar AKBP Waluya untuk informasi terbaru melalui penemuan bom ini dan kaitannya dengan warga negara asing yang identitasnya ditemukan di dalam tas. Betul, karena memang terakhir diinformasikan bahwa identitas yang ditemukan warga negara Belanda ini memang sebelumnya telah melaporkan bahwa tasnya dicuri dan kemungkinan ini digunakan. Tapi nanti kita akan tunggu lagi bagaimana keterangan terakhir dari pihak kepolisian, apakah ada kaitannya. Dan tadi kan sempat dikatakan oleh rekan kami tadi Sinta ya, bahwa ada niatan bercanda tadi. Bercandanya keterlaluan dan kelebihan energi orangnya ya. Kalau misalnya bercanda kayak gini nggak lucu, karena kan sebentar lagi ada Natal, ada Tahun Baru. Janganlah membuat keadaan jadi semakin mencekam. Baik. Dan ini di ujung telepon sudah tersambung bersama kami Saudara AKBP Waluya, Kapolres Gianyar. Selamat siang Pak Waluya. Ya, selamat siang Mas. Pak Waluya, ini langsung saja saya tanyakan keterkaitan warga negara asing yang identitasnya ditemukan di dalam tas. Apakah memang ini murni tasnya yang hilang atau memang ada kaitannya dengan penemuan low explosive bom ini? Ya, terima kasih Mas. Jadi perlu disampaikan, memang jam 6.15 tadi kronologisnya, pemilik warung pada saat akan membuka rolling door ditemukan sebuah tas warna hitam, kemudian di situ ada tulisan bom. Nah, kemudian ada sumbu yang keluar, kemudian ada korek api. Nah, kemudian kita lakukan lokalisir, kemudian pasang polis lain, dan kita menghubungi Satrimob unit Jibom. Nah, setelah jam 7.45 unit Jibom mendatangi, tiba di lokasi, kemudian dilakukan penanganan. Kemudian setelah dilakukan penanganan, tas tersebut kita bawa ke Polsek, kemudian dibuka isinya, yang di dalamnya memang berisi ada rangkaian menyerupai bom. Ya, rangkaian menyerupai bom itu berupa petasan sebesar ibu jari, sebesar telunjuk, panjang 5 cm, ada 4 buah. Nah, itu jadi bukannya bom tapi petasan. Kemudian di dalamnya juga ada paspor milik wisatawan asing yang kebetulan sedang berada di Ubud, yang pada saat jam 8 itu melaporkan kehilangan sebuah tas. Jadi 1 hari sebelumnya tas ranselnya hilang. Kemudian antara laporan dengan benda yang ditemukan ternyata paspornya sama, kemudian yang bersangkutan kan meninggalkan nomor HP, kemudian kita hubungi dan membenarkan bahwa tas itu miliknya. Namun yang bersangkutan juga menanyakan laptop dengan uangnya, karena di tas tersebut sudah tidak ditemukan uang dengan laptop. Yang kemungkinan tas itu ada 2 kemungkinan, yang satu jatuh, yang kedua dicuri gitu Mas. Sejauh ini terakhir Pak, bagaimana dengan penyelidikannya Pak? Apakah sudah diketahui siapa yang meletakkan bom tersebut? Tas berisi petasan tadi maksud saya. Ya, untuk saat ini yang jelas masih kita dalami, anggota kami masih bekerja. Setelah ada laporan juga
sudah lakukan penyelidikan, kemudian pemilik tas kita lakukan pemeriksaan, kemudian saksi yang menemukan juga sudah kita mintai keterangan dan sekarang masih dilakukan pengembangan dan pendalaman itu, Mas. Ya, AKBP Waluya Kapolres Gianyar Bali atas informasinya. Kami tunggu kembali informasi terbarunya, tapi yang pasti tadi Nitya sedang dilakukan pengembangan selanjutnya karena kan saksi juga sudah diperiksa, tapi tidak ada keterkaitan antara wisatawan Belanda tadi dengan temuan tas yang berisi petasan ternyata ya di kota. Informasi tadi memang sedikit membuat lega, artinya bahwa pertama penanganannya begitu cepat, kemudian juga artinya tidak ada korban, mengingat bahwa ini hanyalah bercandaan yang nampaknya terlalu jauh ya dilakukan oleh sang pelaku. Tapi juga kalau bicara mengenai hal-hal pengamanan dilakukan jelang libur Natal dan juga Tahun Baru nih Akbari, Bandara Soekarno-Hatta juga telah melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya dengan menambah jumlah personel keamanan dan membangun posko informasi terpadu. Pihak Angkasa Pura II membangun posko informasi terpadu untuk memudahkan calon penumpang memperoleh informasi terkait dengan penerbangan. Posko informasi terpadu ini digelar untuk libur Natal dan Tahun Baru yang mulai beroperasi sejak tanggal 18 hingga 18 Januari tahun depan. Untuk kondisi penumpang di Terminal 1, 2, dan 3 di Bandara Soekarno-Hatta hari ini masih terpantau normal. Nampaknya belum ada kenaikan signifikan untuk jumlah penumpang. Biasanya nanti kalau mendekati Natal dan juga liburan tahun baru ini akan semakin padat ya. Tapi kalau bicara soal razia ataupun pengamanan, ini ada satuan petugas di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Riau yang juga menggelar razia di depan gerbang bandara. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan ada senjata tajam yang dibawa oleh calon penumpang. Setiap kendaraan yang masuk ke kawasan bandara akan diperiksa petugas menggunakan metal detector mulai dari barang bawaan hingga bagasi mobil. Selain itu ada 2 anjing pelacak juga yang ikut dikerahkan dalam pemeriksaan. Dan petugas dalam pemeriksaan mengamankan ada senjata tajam yang dibawa oleh calon penumpang. Razia ini terus digelar hingga perayaan Tahun Baru mendatang, dan kegiatan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang hendak bepergian pada saat libur Natal dan juga Tahun Baru. Saudara, kalau tadi di awal kita sempat menunjukkan wajah baru dari Mata Uang Indonesia, ini rupanya juga banyak sekali yang kemudian antusias ya, Bari. Antusias untuk pamer di